Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya mau share cara pembuatan bumbu dasar. Ini bermanfaat sekali untuk nanti kita masak di bulan suci Ramadan, biar kita masaknya simple. Tidak berlama-lama di dapur ya kan, kalau sudah ada bumbu dasar masakan ini. Saya membuat 5 bumbu dasar masakan. Tonton videonya ya. Jangan lupa like dan komennya. Yang pertama ini adalah bumbu dasar bawang. Bumbu dasar bawang sering kita pakai dalam masak-masakan tumisan nih. Digunakan untuk aneka tumisan, kuah sup, kuah bakso, kuah pangsit, soto bening, soto Bandung itu loh. Yuk kita lihat. Bahannya adalah bawang merah, bawang putih, minyak goreng, dan lada bubuk. Tambahin garam nanti pas masaknya. Nih saya blender bumbunya, bahan-bahannya. Blendernya dengan minyak yang tadi itu ya. Saya blendernya sedikit-sedikit ya, karena kapasitas blendernya nggak kuat kalau disekaligus-kan ya. Kalau teman-teman punya blender yang lebih bagus, itu lebih baik. Bawang merahnya sudah, lanjut ke bawang putih. Bagi teman-teman yang baru mampir di channel ini, jangan lupa subscribe-nya ya, supaya tidak tertinggal dengan video-video aku selanjutnya. Ini di blender lagi. Saya memblendernya memang sedikit-sedikit secara bertahap ya teman-teman. Kasihan si blendernya, biar tetap awet, biar tetap masih bisa berguna, tidak hang. Jadi sedikit-sedikit saja di blendernya. Dan sebaiknya bahannya dipotong-potong kecil dulu ya. Ini saya tambahkan air ya teman-teman, karena tadi seret, tidak mudah berputarnya. Jadi bisa ditambahkan air. Yang penting nanti masaknya atau gongsonya itu yang lama, sampai airnya surut, sampai airnya hilang begitu. Nah, saya simpan dulu di sini ya teman-teman, di wadah seperti ini. Sebenarnya bumbu dasar itu bisa langsung seperti ini, mentah, masukin ke dalam kulkas, awet juga. Cuma tidak awet lama, jadi harus dimasak. Ya sebaiknya dimasak lah ya. Nah, kita gongso di sini tidak pakai minyak lagi ya teman-teman, karena tadi di blendernya dengan minyak. Di blender sampai benar-benar tanak, matang, sempurna ya teman-teman. Di tahap ini memerlukan ketekunan, keuletan, kesabaran. Ditambahkan dengan lada bubuk. Tadi lada bubuk belum di blender, dimasukin sekarang nggak apa-apa karena ladanya sudah bubuk. Ditambahkan garam karena tadi belum. Ini ongseng-ongseng ya teman-teman, sampai benar-benar mateng, sampai keluar-keluar minyak gitu deh. Tuh, sampai keluar minyak seperti ini nih teman-teman, itu tandanya bumbunya sudah matang. Aslinya mah lama, cuma di skip aja jadi sebentar. Nih sudah matang, saya simpan dulu di mangkok seperti ini. Supaya dingin dulu ya teman-teman, nanti baru deh disimpan ke food container.
Nih, biarkan uapnya menghilang dulu. Biarkan dingin terlebih dahulu. Nah, kalau sudah dingin, kita pindahkan ke food container seperti ini biar bisa disimpan di kulkas. Yang kedua, ini adalah bumbu dasar putih. Bumbu dasar putih juga sering kita pakai. Nih, bumbu dasar putih untuk membuat semur, lodeh, bobor, opor putih, dan lain-lain. Banyak deh fungsinya. Ini bumbunya: bawang merah, bawang putih, minyak goreng, kemiri, lada, ketumbar, dan nanti kita tambahkan garam biar ada rasanya. Kalau kita memakai kemiri, jadi kemirinya harus duluan di blender ya, karena kemiri keras teksturnya. Jadi biar dia halus terlebih dahulu sebelum bawang merah dan bawang putih di blender bersama minyak. Iya teman-teman, saya akan sertakan bahan-bahan masakannya ada di deskripsi ya. Dilihat aja nanti di deskripsi secara lengkap bahan-bahannya. Saya di video ini saya kasih tahu videonya aja, cara memblendernya, cara memasaknya seperti itu. Karena ini cukup, saya blender semuanya sekalian seperti ini. Jadi tadi kemirinya dulu, baru bahan-bahan lainnya di blender juga. Nah, sudah lembut, sudah halus. Kita masak. Iya, kok ini disimpan di dalam wadah? Iya, ini tadi saya simpan dulu di dalam wadah. Karena diselang, menyusui bayi dulu. Begitulah punya bayi, jadi diselang dulu. Jadi kalau mau apa ya namanya, susah banget ngomong nak. Kalau mau ditunda dulu masaknya, bisa disimpan dulu di kulkas gitu loh maksudnya. Baru digongso seperti ini tuh. Tambahkan garam. Digongsolnya seperti tadi ya teman-teman, ditumis tanpa minyak karena di blendernya sudah pakai minyak. Dimasak sampai benar-benar matang, tanak seperti ini nih. Ini keluar minyaknya ya, ini bukan air ya teman-teman, itu minyak, keluar minyaknya. Tadi kan di blender dengan minyak. Jadi pas matang, keluarlah minyaknya lagi minyaknya kembali keluar lagi tuh, keluar pada minyaknya ya. Tandanya sudah matang bumbunya. Ini bumbu dasar putihnya sudah matang. Kita taruh dulu di mangkok supaya dingin dulu. Nah, seperti ini penampakannya kalau dilihat dari atas ya bun. Kalau sudah dingin, seperti biasa kita taruh di kontainer, food container ya teman-teman. Nih seperti ini. Kita bisa masukin ke dalam kulkas. Selanjutnya ini adalah bumbu dasar merah. Bumbu dasar merah sering kita pakai di sambal goreng, balado, rendang, oseng mercon. Bisa nih kita bikin sambal goreng cumi gitu ya. Ini bahannya: cabai merah besar, cabai keriting, bawang merah, bawang putih, tomat. Tomat ini opsional ya teman-teman, bisa pakai bisa enggak. Pakai minyak goreng seperti biasa, garam, gula. Ada juga yang pakai kemiri. Nah, kalau saya tidak pakai kemiri nih teman-teman. Kalau teman-teman mau pakai kemiri,
bisa di blender lebih dahulu sebelum bahan-bahan yang lainnya ya, karena kemiri teksturnya lebih keras. Ini di blender seperti ini. Di blendernya secara bertahap kalau saya ya teman-teman, karena blendernya kapasitasnya tidak mendukung. Ini saya tambahkan tomat. Tomat ini mengandung air ya teman-teman. Ini masaknya harus lebih lama daripada bumbu yang lainnya. Saya tambahkan garam, gula di sini ya teman-teman. Bisa aja di sini, bisa juga sambil menggongsoknya, menumisnya ya. Saya tambahkan air, ini fungsinya untuk memudahkan blender ya teman-teman. Kalau misalnya blender teman-teman lebih bagus dari ini, bisa tidak memakai air dalam memblendernya. Seperti itu ya teman-teman. Ini bumbunya di blender semuanya sampai benar-benar halus. Sudah halus, saya taruh dulu di wadah seperti ini. Kalau sudah ditaruh seperti ini, mau kita tinggalin dulu, mau sholat dulu, mau kemana dulu, nggak apa-apa, enak ya, taruh dulu di kulkas. Ini saya langsung ditumis di sini seperti tadi, jadi ditumisnya tidak memakai minyak, langsung saja ditumis sampai benar-benar matang ya. Ingat tadi kita memakai tomat, jadi harus lebih lama nih digongsoknya, ditumis-tumisnya nih sampai mengeluarkan minyak seperti ini. Tuh, lihat tuh minyak-minyaknya pada keluar ya teman-teman, mantap tuh. Jadi kayak sambal bumbunya tuh. Jadi pengen bikin sambal goreng ati ya, enak banget pasti dengan bumbu ini. Jadi dengan bumbu-bumbu ini kita tetap bisa masak masakan yang enak ya kan. Puasa lancar, masakan lancar deh. Nih sudah mateng, kita taruh di sini. Bumbu dasar merah sudah matang, mari kita bikin bumbu dasar kuning. Wah, bumbu dasar kuning ini kesukaan si Teteh nih teman-teman. Bumbu dasar kuning dipakai untuk apa coba? Ungkep ayam, marinasi ikan, ikan kuah kuning, pesmol ikan, soto ayam, nasi kuning, dan lain-lain. Waduh, jadi ngiler ya teman-teman. Ini bahannya, bawang merah, bawang putih, kunyit, kemiri, minyak, jahe, ini ada lada bubuk, garam, gula, dan lengkuas. Ini ya bahan-bahannya. Nih, kemiri ya, diawali dengan kemiri. Kalau ada bahan bumbu masakan yang berbahan dasar kemiri, harus didahulukan di blendernya ya, karena kemiri teksturnya sangat keras. Jangan gagal fokus sama blendernya ya, ada merah-merahnya, ini bekas tadi bumbu dasar merah. Yang kedua seterusnya ada lengkuas, kunyit, dan jahe. Mereka juga teksturnya keras, maka didahulukan memblendernya supaya halus nantinya. Kemudian dimasukkan bawang merah, tambahkan lagi minyaknya. Untuk takaran-takarannya saya sertakan di deskripsi ya teman-teman. Saya di sini menjelaskan proses memblendernya ya, karena tidak semua
semua orang punya blender yang benar-benar bagus, yang benar-benar bisa semua satu bahan dimasukkan semua dalam satu blender kan. Contohnya saya ini, blendernya hanya seperti ini, bisa kita blendernya ditambahkan dengan air. Kapasitas blender saya seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau banyak-banyak tidak muat lah. Mudah-mudahan nanti ada rezeki beli food processor yang lebih yang lebih apa coba? Yang lebih apa sih? Lupa nggak? Yang lebih keren lah, itulah pokok nama. Tuh, ini bisa muter enggak ya, teman-teman? Bisa lah, bisa muter bagian bawahnya, tapi sepertinya tidak bisa muter semuanya. Mari kita pindahkan. Kita mulai lagi memblendernya. Kita bagi dua saja memblendernya ya. Kita bagi dua dalam satu bahan ini. Blender dengan sampai lembut, sampai halus. Nih dibagi dua mah ke blender semua ya kan. Begitu ya teman-teman. Kalau blendernya tidak kuat jadi bikinlah seperti saya ini. Dibagi dua bahannya. Memang bumbu dasar kuning ini bahannya lebih banyak ya teman-teman. Kalau teman-teman bisa dibagi dua aja. Di satu resep ini dibagi dua gitu. Kalau capek gitu loh. Tapi ini bisa sekalian karena saya suka sekali bumbu dasar kuning. Jadi bikinnya lebih banyak nih teman-teman. Tuh kalau di blender dibagi dua jadi halus lembut ya kan. Setelah halus semua, kita gongsok. Apa itu gongsok? Dioseng-oseng maksudnya, dipanci. Iya, satu tips lagi ya. Pancinya atau penggorengannya saya sarankan yang anti lengket. Ya. Seperti ini. Kebetulan saya punya bolde. Alhamdulillah membantu saya dalam memasak bumbu ini, bumbu dasar kuning. Seperti biasa, bumbu dasarnya harus sampai matang, sampai keluar minyaknya tuh, ya kan, Bun? Bisa lebih lama lagi sih dari ini nih. Tapi ini juga udah keluar minyaknya sih. Udah banyak. Seperti biasa kalau sudah dingin ya teman-teman, ingat harus sampai dingin dulu baru dimasukkan ke dalam food container seperti ini. Baru dimasukin ke kulkas nanti. Tuh diratakan supaya rapi. Tuh kan dapatnya banyak bumbu dasar kuning mah karena memang saya sering sekali memakainya. Lanjut, setelah bumbu dasar kuning selesai, kita masak bumbu dasar oren. Bumbu dasar oren ini sebenarnya jarang-jarang sih saya pakainya. Tapi alangkah kalau sudah siap, pasti kayaknya saya rajin deh memasaknya. Digunakan untuk tongseng, gulai, pepes, rendang, dan lain-lain. Ini nih bumbunya sudah ada di depan kita. Bawang merah, cabai merah besar, kemiri, bawang putih, kunyit, ketumbar, lada. Tuh, udah jelas ya di situ. Pakai lengkuas juga, jahe juga nih. Bisa di screenshot ya teman-teman bumbu-bumbunya. Tadi yang menyebutkan nih si ganteng. Ganteng aku. Bantuin nih teman-teman. Anak cowok kok rajin ya bantuin ibunya. Alhamdulillah deh. Jangan ngalangin tangannya. Tangan mungil ini akan menjadi memori membantu ibunya.
Seperti biasa, kalau ada kemiri harus di blender terlebih dahulu ya teman-teman. Lanjut lengkuas dan jahenya juga. Karena kunyit dan ketumbar saya memakai yang sudah bubuk kemasan dari Desaku kunyit bubuk dan Desaku kunyit bubuk. Jadi saya mencampurnya nanti aja pas masaknya. Ini saya blender bawang merah, bawang putih, juga nanti cabai merah besarnya. Seperti biasa di blender dengan minyak, dan kalau tidak cukup minyak bisa tambahkan air. Seperti biasa ya teman-teman, minyak mahal. Jadi kita tambahkan air saja untuk membantu memproses, memblendernya supaya bumbunya halus. Di sini di bumbu dasar oren ini ditambahkan jinten ya teman-teman. Tutup lagi. Ditutup blendernya, kemudian blender lagi deh sampai benar-benar matang, halus. Saya taruh dulu di mangkok untuk mengurangi bumbunya. Saya mau memblender bahan lainnya. Ada cabai merah yang belum saya blender. Kita blender bahan lainnya. Di sini cabai merahnya ya teman-teman. Nah, lanjut kita tumis di atas teflon anti lengket. Saya pakai Bolde Super Pan ya teman-teman. Ini sangat membantu sekali dalam pembuatan bumbu dasar. Seperti biasa, digongseng-gongseng dulu sampai matang. Ini saya pakai bumbu kunyit bubuk. Kalau ada kunyit bubuk lebih enak, lebih simple. Dan warnanya ternyata lebih cantik. Lanjut, ketumbar bubuk. Kemudian lada bubuk dan garam. Kita ongseng-ongseng lagi sampai benar-benar matang. Yang sabar ya pembuatan ini biar menghasilkan bumbu yang matang, yang awet. Nih kalau sudah keluar minyak-minyaknya tandanya sudah matang. Seperti biasa ditaruh dulu di mangkok. Supaya apa? Supaya dingin dulu. Baru deh masukin ke food container. Nanti kita masukkan ke dalam kulkas. Cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa membuatnya ya untuk persiapan Ramadan nanti. Dadah.